Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di video ini kami akan menjelaskan materi mengenai timeline Linux mulai dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2006. Tapi sebelum masuk pada materi pembahasan, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Afkar. Saya Muhammad Saifullah Maibara. Saya Puspita Maharani Hasan. Saya Salsabila Qadria. Saya Angga Dwi Prasetya. Saya Hasimatul Zaria. Saya Muhammad Ali Ramadan. Saya Muhammad Irfan Biansa Calik. Dan saya Sulaiman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Afkar dengan NIM S1S121005. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai timeline Linux mulai dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1992. Baik, di sini saya akan menjelaskan timeline Linux mulai dari tahun 1991 hingga tahun 1992. Nah, pada awalnya Linux merupakan sebuah proyek hobi yang dikerjakan oleh Linus Torvalds, remaja 21 tahun yang kuliah di Universitas Helsinki, Finlandia. Linux versi 0.01 dikerjakan sekitar bulan Agustus 1991, yang kemudian diposting ke mailing list com.os.minix dengan maksud menawarkan sumber kode dari apa yang telah dia buat dan mengundang para pemrogramer lain untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut. Nah, pada Oktober tahun 1991, Linux mengumumkan versi resmi Linux, yaitu versi 0.02, yang hanya dapat menjalankan GNU Bash atau GNU Bourne Against Shell dan GNU GCC atau GNU C Compiler. Nah, pada Desember 1991, Linux 0.11 dirilis. Versi ini yaitu versi pertama yang dihost oleh Linus Torvalds sendiri. Linux 0.11 bisa dikompilasi oleh komputer yang menjalankan Linux 0.11. Selanjutnya pada tahun 1992. Nah, pada tahun 1992 ini Linus Torvalds merilis Linux versi 0.12 pada bulan Januari tanggal 5 tahun 1992. Torvalds mengadopsi GNU General Public License atau GPL dan selesai memakai lisensi yang dia buat sendiri yang tidak boleh didistribusikan secara komersil. Nah, selanjutnya pada Mei tanggal 22 tahun 1992, Linux mengadopsi X Windows. Nah, setelah itu MCC Interim dirilis pada Februari tahun 1992. MCC Interim adalah distribusi Linux pertama kali yang dirilis oleh Owen LeBlanc dari Pusat Komputer Manchester atau disingkat MCC yang bagian dari Universitas Manchester. Setelah itu ada Tamu Linux yang dirilis dengan waktu yang hampir bersamaan dengan rilisnya MCC Interim Linux. Tamu Linux ini dirilis oleh Texas A&M University. Setelah itu terdapat SLS, di mana SLS ini rilis pada tanggal 20 Agustus 1992. Peter McDonald menciptakan distribusi Linux yang komprehensif yang dikenal sebagai Soft Landing Linux System atau SLS, yang menawarkan unsur-unsur seperti X dan TCP/IP. Setelah itu terdapat YGG Drasil. YGG Drasil ini dirilis pada tanggal 25 November 1992. YGG Drasil ini merupakan distribusi Linux pertama kali yang berbasis CD-ROM. Perkenalkan, nama saya Puspita
1993 Slackware diciptakan. Slackware dimulai oleh Patrick Folkerding pada akhir 1992 dan dirilis pada 16 Juli 1993. Nama Slackware berasal dari fakta bahwa distro ini pada mulanya sebagai proyek sampingan dan bersifat pribadi. Kemudian Jurix. Jurix adalah turunan dari Slackware. Jurix adalah awal distribusi GNU atau Linux dibuat oleh Florian Laroche, mantan karyawan Departemen Hukum di Universitas Saarland. Selanjutnya, Deutsche Linux Distribution atau yang disingkat DLD. Ini didirikan pada tahun 1993 dan Linux Support Team atau yang disingkat LST Distribution. Ini diciptakan pada tahun 1993. Pada tahun 1994, OpenSUSE diciptakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ramadan dengan NIM S1S1 21081. Saya akan menjelaskan timeline Linux pada tahun 1995 sampai 1996. Di sini saya akan menjelaskan timeline Linux pada tahun 1995 dan 1996. Pada tahun 1995 tidak ada perkembangan Linux karena Linux disesuaikan agar bisa berjalan di platform prosesor baru yaitu Sun SPH. Kemudian pada tahun 1996 kernel Linux versi 2.0 pun dirilis dengan fitur baru yaitu kernel Linux dapat berjalan di berbagai macam platform prosesor menggunakan symmetric multiprocessing atau SMP. Metode tersebut menjadi alternatif pilihan yang digunakan oleh banyak perusahaan. Dan pada tanggal 5 Februari 1996 telah dirilis distro Caldera Open Linux. Adapun kelebihan dan distribusi ini adalah adanya instalasi dan lingkungan pengguna berbasis grafis. Perkenalkan, nama saya Wade Rizky Amalia dengan NIM S1S1210015. Di sini saya akan menjelaskan timeline Linux pada tahun 1997. Baik, di sini saya akan menjelaskan timeline Linux pada tahun 1997. Pada tahun 1997, distro Linux mengeluarkan DeCic sebagai turunan dari Debian. Lalu pada bulan Oktober, distro Linux kembali mengeluarkan Connectiva sebagai turunan dari Red Hat Linux. Connectiva adalah sebuah perusahaan Brazil yang menghasilkan distribusi Linux berbahasa Portugis dan Spanyol di Amerika Latin. Kemudian yang terakhir, Linux bertipe V2.0 kembali mengeluarkan turunan yang bernama Stampede pada bulan Desember tahun 1997. Perkenalkan, nama saya Sulaiman dengan NIM S1S1 21093 akan menjelaskan timeline Linux pada tahun 1998. Oke, yang pertama Turbo Linux. Turbo Linux adalah distribusi Linux Jepang yang menargetkan pengguna Asia. Distribusi Turbo Linux diciptakan sebagai distribusi Red Hat diganti namanya oleh Pacific High-Tech karyawan Scott Stone. Kemudian Mandrake. Mandriva Linux, dahulu dikenal dengan nama Mandrake Linux, adalah sistem operasi yang dibuat oleh Mandriva, dahulu dikenal dengan nama Mandrake Soft. Mandriva Linux menggunakan RPM Package Manager. Dari awal hingga versi 8.0, Mandrake menamai produk utamanya dengan Linux Mandrake. Sedangkan versi 8.1 sampai versi 9.2 dinamai Mandrake Linux. Oke, kemudian selanjutnya Mulinux. Mulinux adalah distribusi Linux ringan berbahasa Italia, Inggris yang dikelola oleh Profesor Matematika dan Fisika Michael Andreolio. Dimaksudkan untuk memungkinkan komputer yang sangat lama dan usang. Saya Muhammad Saifullah Maibara dengan NIM S1S1 21035 akan menjelaskan timeline Linux pada tahun. Oke, yang pertama adalah Yellow Dog Linux.
Yellow Dog Linux adalah sistem operasi Linux yang bersifat open source yang dibuat untuk penggunaan rumah, kantor, dan server. Untuk Pinut adalah sistem operasi Linux yang dibentuk pada 19 Agustus 1999. Oke, untuk Red Flag adalah distribusi Linux yang dikembangkan di Tiongkok dan dioptimalkan untuk pasar Tiongkok. Distribusi ini didasarkan pada Asianux. Oke, selanjutnya adalah Enoch. Enoch adalah generasi awal dari distro Gentoo. Tujuan pengembangannya adalah untuk menciptakan sebuah distribusi Linux tanpa binary program yang terkomplikasi dari awal dengan maksud untuk memaksimalkan perangkat keras serta hanya memasukkan program yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian Linux from scratch. Linux ini adalah jenis instalasi Linux yang didirikan 16 Desember 1999 yang memiliki keunggulan yaitu sistem yang lebih kompak, fleksibel, dan aman serta membuat pengguna lebih paham tentang proses internal yang terjadi dalam sistem operasi berbasis Linux. Kemudian Corel dibuat dengan distribusi Linux yaitu Debian, sama seperti yang lain open source di bawah naungan GNU. Kemudian Debian tersusun dari paket-paket perangkat lunak yang dirilis sebagai perangkat lunak bebas dan terbuka dengan lisensi mayoritas GNU dan lainnya. Kemudian Storm Linux adalah distribusi berbasis Debian yang ditunjukkan untuk pasar server dan desktop, diproduksi oleh Stromix Technology. Perusahaan ini didirikan pada Februari 1999. Kemudian Libranet merupakan aplikasi komputer yang dirancang untuk mempermudah kegiatan pengolahan administrasi perpustakaan seperti pencetakan buku, pendaftaran anggota, pencetakan sirkulasi pinjaman buku, pencarian judul buku, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Simatul Zaria dengan NIM E1E121-059. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan timeline Linux pada tahun 2000 sampai 2001. Pada tahun 2000, Dell mengumumkan bahwa sekarang dia menjadi provider nomor 2 di dunia yang menggunakan Linux dalam semua produknya. Pada tahun 2000, Linux Rock diturunkan dari Linux 2.0. Linux Rock adalah distribusi Linux yang dimaksudkan untuk menjadi rilis lengkap yang kompatibel dengan binary secara hilir, menggunakan kode sumber sistem operasi Red Hat Enterprise Linux atau yang disingkat RHEL. Tujuan proyek ini adalah untuk menyediakan sistem operasi perusahaan tingkat produksi yang didukung komunitas. Kemudian, pada tahun yang sama, Red Hat menurunkan Virtual Linux. Virtual Linux adalah hasil karya dari programmer Indonesia. Distributor ini dibuat untuk memenuhi keinginan dari masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat IT pada khususnya untuk menggunakan Linux yang berbahasa Indonesia dalam pengoperasiannya. Distributor ini baru dirilis pada tahun 2000 yang lalu sehingga masih belum. Selanjutnya pada tahun 2001. Pada tahun 2001, Linux OS diturunkan dari Linux Debian. Linux OS adalah sistem operasi berbasis Debian dan Ubuntu. Selanjutnya, pada 15 Maret 2001, Debian menurunkan Astaro. Setelah itu, pada tanggal 29 Agustus 2001, Corel menurunkan Xandros by Corel. Xandros by Corel adalah sebuah distro Linux yang berdasarkan pada sistem Good Desktop Environment. Kemudian, pada tanggal 3 Desember 2001, Dynabolix diturunkan dari Caldera. Dynabolix adalah distribusi CD/DVD langsung berdasarkan kernel Linux. Selanjutnya, pada tahun 2001, tepatnya pada tanggal 4 Januari, Linux mengalami perubahan versi, yaitu menjadi versi 2.4. Selanjutnya, Trax dirilis pada 20 Januari 2001. Trax adalah distribusi Linux ringan untuk arsitektur x86-64 yang ditujukan untuk pengguna Linux berpengalaman. Fokus utama dari distribusi ini adalah membuatnya tetap sederhana, yang tercermin dalam sistem paket berdasarkan formatar.
Kemudian Red Mode. Red Mode dirilis pada Desember 2001. Red Mode merupakan turunan dari Caldera. Kemudian Engarde. Engarde dirilis pada 4 Maret 2001. Engarde adalah distribusi Linux khusus server open source yang dikembangkan oleh Guardian Digital. Engarde mengembangkan alat sumber terbentuk seperti Postfix, BIND, dan tumpukan LAMP. Perkenalkan, nama saya Anggra Dwi Prasetya dengan NIM S1S12101. Di sini saya akan menjelaskan timeline Linux pada tahun 2002 dan 2003. Baik, saya akan menjelaskan timeline Linux yang dimulai pada tahun 2002 sampai 2003. Pada tahun 2002, Linux telah merilis berbagai macam distro. Di sini saya mulai dari Knoppix. Knoppix dirilis pada tanggal 25 Mei tahun 2002 dan merupakan turunan dari Debian pada tahun 1993. Knoppix adalah distro Linux Live CD yang dapat dijalankan melalui CD-ROM tanpa instalasi di hard disk. Kemudian ada distro Linux Arch yang dirilis pada tahun 2002, tepatnya pada tanggal 1 Maret, dan merupakan turunan dari Linux versi 2.0 pada tahun 1996. Arch Linux adalah sebuah distribusi Linux untuk komputer x86 64 bit yang didesain untuk menjadi ringan dan sederhana. Kemudian lanjut di distribusi Linux Gentoo yang dirilis pada tanggal 31 Maret tahun 2002 dan merupakan turunan dari Enoch pada tahun 1999. Gentoo adalah suatu distribusi Linux yang memakai paket sistem manajemen Portage bandingkan dengan Debian, Ubuntu, Linux, Mint, dan distro lain yang berbasiskan Debian menggunakan paket. Kemudian ada juga DSCO Group yang merupakan turunan dari Caldera. Kemudian juga ada distribusi Lycoris yang dirilis pada bulan Januari tahun 2002 dan merupakan turunan dari Caldera pada tahun 1996. Lycoris adalah distro Linux yang telah membuat versi Linux yang cantik dan menyerupai WinXP dari segi warna, icon, maupun kemudahan yang ada. Kemudian distro Black yang dirilis pada tanggal 8 Oktober tahun 2002 dan merupakan turunan dari Red Hat Linux pada tahun 1994. Kemudian dirilis juga Consortium Announce pada bulan Mei tahun 2002 yang merupakan turunan dari Turbo Linux pada tahun 1998. Kemudian juga setelah Consortium Announce dirilis juga United Linux pada 19 November tahun 2002 dan merupakan turunan dari Turbo Linux pada bulan Mei tahun 1998. Kemudian distro Slex yang dirilis pada tanggal 16 Juni tahun 2002 dan merupakan turunan dari Slackware pada tahun 1993. Slex merupakan salah satu jenis distribusi Linux yang berbasis Slackware dan juga merupakan salah satu distro dengan kemampuan bootable
dapat dijalankan langsung dengan USB atau CD tanpa proses instalasi. Selanjutnya pada tahun 2003 telah dirilis juga berbagai macam distro Linux. Yang pertama Canotix yang dirilis pada tanggal 24 Desember tahun 2003 dan merupakan turunan dari Debian pada tahun 1993. Canotix didasarkan pada stabil Debian terbaru. Canotix juga menyediakan paket dan skripnya sendiri serta banyak backport. Kemudian yang kedua Mepis yang dirilis pada tanggal 10 Mei tahun 2003 dan merupakan turunan dari Debian pada tahun 1993. Mepis yang dibuat oleh Warren Woodford pertama kali dirilis pada tanggal 10 Mei tahun 2003. Warren membuat Mepis karena dia ingin mencari alternatif lain dari SUSE, Red Hat, Linux maupun Mandriva yang menurut pendapatnya masih terasa sulit digunakan oleh user. Kemudian ada DEM Small Linux yang dirilis pada tanggal 9 Maret tahun 2003 dan merupakan turunan dari Knoppix pada tahun 2002. DEM Small Linux atau DSL adalah sistem operasi komputer untuk kelompok x86 dari komputer pribadi. Merupakan perangkat lunak bebas sesuai dengan persyaratan lisensi dasar GNU GPL. Kemudian pada tahun 2003 juga telah dirilis Linux versi 2.6. Kemudian juga ada distro Puppy yang dirilis pada bulan Juni tahun 2003 dan merupakan turunan dari Linux versi 2.4 yang dirilis pada tahun 2001. Puppy adalah salah satu distro Linux Live CD yang sangat kecil ukurannya dan mengutamakan kemudahan dalam penggunaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Sajali dengan NIM E1E1210077. Di sini saya akan menjelaskan timeline Linux pada tahun 2004. Di sini saya akan menjelaskan timeline Linux pada tahun 2004. Yang pertama yaitu Linspire. Linspire dirilis pada tanggal 14 April 2004. Linspire adalah sistem operasi komersial yang berbasis Debian. Selanjutnya yaitu Ubuntu. Ubuntu dirilis pada tanggal 20 Oktober tahun 2004. Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasis Debian dan didistribusikan sebagai perangkat lunak bebas. Selanjutnya XenOS. XenOS dirilis pada tanggal 14 Mei 2004 dengan versi 2.0. XenOS adalah sebuah distribusi Linux sebagai bentuk dari usaha untuk menyediakan platform komputasi berkelas enterprise yang memiliki kompatibilitas kode binar sepenuhnya dengan kode sumber yang menjadi induknya, Red Hat Enterprise Linux. Selanjutnya, Frugalware. Frugalware dirilis pada tanggal 2 November tahun 2004 dengan versi 0.1. Frugalware adalah tujuan umum distribusi Linux dirancang untuk pengguna perantara yang terbiasa dengan operasi basis perintah. Selanjutnya, Minislack. Minislack dirilis pada tanggal 5 Mei 2004 dengan versi 0.1. Selanjutnya, Novel by SAS dirilis pada bulan Januari tahun 2004. Selanjutnya, Novel Slate. Novel Slate dirilis pada tanggal 8 November 2004 dengan versi 1.0. Perkenalkan, nama saya Salsabila Kodria dengan NIM E1E1210091. Di sini saya akan menjelaskan tentang timeline Linux mulai tahun 2005 sampai 2006. Pada tahun 2005 muncul Kubuntu dan Edubuntu yang merupakan varian dari Ubuntu. Ubuntu dirancang pada bulan April tanggal 5 tahun 2005. Kubuntu merupakan
varian resmi dari Ubuntu yang menggunakan KDE sebagai lingkungan desktopnya. Kemudian Edubuntu dirancang pada Oktober 13 tahun 2005, merupakan distro Linux yang dirancang untuk dipergunakan dalam sekolah atau ruang kelas. Kemudian Mandriva Linux yang merupakan turunan dari Caldera. Mandriva Linux dibentuk pada bulan April tanggal 7 tahun 2005. Mandriva Linux menggunakan RPM Package Manager dengan banyak pengembangan dan aplikasi pro-konfigurasi sehingga memudahkan untuk para pemula. Kemudian Alinux yang merupakan turunan dari Red Hat. Alinux dibuat pada bulan Maret tanggal 24 tahun 2005. Linux merupakan distribusi Linux yang menggunakan lingkungan desktop Default yang dirancang untuk memiliki tampilan yang bergaya Windows. Kemudian Zenwalk yang merupakan turunan dari Slackware. Zenwalk dibentuk pada tanggal 12 Agustus tahun 2005. Zenwalk merupakan distribusi utama yang ditujukan untuk penggunaan desktop dan pengembangan. Kemudian OpenSUSE. OpenSUSE merupakan sistem operasi komputer yang dibangun atas dasar kernel Linux. OpenSUSE dikembangkan secara independen. Xubuntu yang dirancang pada 1 Juni tahun 2006. Xubuntu merupakan sebuah distribusi Linux dan varian resmi yang berbasis Ubuntu yang menggunakan lingkungan desktop XFCE. Demikianlah pembahasan materi dari kelompok 1 mengenai timeline Linux mulai dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2006. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video ini, saya mewakili seluruh anggota dari kelompok 1 mengucapkan permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.